Oke, halo teman-teman. Kita akan lanjut belajar tentang React.js-nya ya. Nah, untuk kuliah selanjutnya, nah ini kita akan meningkatkan level skill kita di bidang React.js. Nah, apa? Nah, sekarang kita akan belajar hooks ya. Wah, apa itu hooks ya? Kalau hooks itu kalau yang ada di situs resminya React.js ya. Jadi si hooks ini merupakan penambahan baru pada React 16.8. Nah, dengan hooks memungkinkan Anda menggunakan state dan fitur React lainnya tanpa membuat kelas. Nah, maksudnya kan sebelumnya kan kita udah pernah bikin ada dua ya, ada dua yaitu kelas komponen dan fungsional komponen. Nah, kalau di fungsional komponen di sebelumnya kita hanya bisa memanggil props ya atau property gitu ya. Nah, sedangkan pada kelas komponen kita belajar itu namanya state ya, manajemen state di kelas. Kita juga udah belajar CRUD ya. Nah, ternyata dengan teknologi yang namanya hooks ini si state-nya itu bisa kita gunakan di fungsional komponen. Nah, tentunya ini akan menjadi lebih menarik ya. Oke. Si hooks ini contohnya seperti ini. Nah, hari ini kita akan belajar use state ya. Ya, salah satu fitur yang ada di React.js hooks ya. Nah, si use state ini adalah bagaimana cara kita membuat state memory di fungsional komponen ya. Jadi kita akan belajar membuat komponen secara fungsional tapi ada state-nya. Jadi datanya bisa dinamis. Oke, banyak ya. Ada use state, ada use effect, ada berapa lagi ya tentang hooks. Jadi luas banget. Hook ini bisa advance banget. Tentunya ini akan berguna buat teman-teman ketika nanti belajar tentang React.js. Oke, biar lebih paham gitu ya. Oke, kita back kembali ke codingan kita ya. Kalau kita run itu kemarin kita sampai sini ya. Kita kemarin udah bikin share UD ya, ada tambah data, ada edit, ada hapus gitu ya menggunakan data JSON dari REST API kita. Nah, sekarang kita hari ini kita akan membuat sebuah menu baru ya namanya hooks ya. Saya bikin dua ya. Saya daftarkan dulu di app.js sini. Oke, di sini ya saya tambahkan. Sebelum kita tambahkan ini, nah, tentunya teman-teman paham ya harus ada komponen kemana arah router ini akan dijalankan ya. Oke, jadi kita akan bikin komponen dulu. Kita di luar kelas dan fungsional ya. Kita bikin folder baru namanya hooks seperti ini. Di hooks ini ada bikin folder lagi namanya kelas dan ada namanya fungsional ya. Seperti ini, oke. Nah, di kelas ini ya, saya bikinkan file baru ya, misalnya tanpa kelas aja, kelas komponen ya, JSX. Nah, ini ya. Kemudian di sini saya pakai standar kelas komponen itu RCC ya, seperti ini. Oke. Nah, contohnya teman-teman di kelas ini secara default kan udah ada state-nya. Nah, sedangkan kalau di fungsional nih saya bikin file baru ya, misalnya hooks komponen ya, JSX gitu ya. Nah, rfc gitu ya. Nah, jadi kan hanya return ya, fungsional itu. Atau misalnya saya bikin const saja pakai arrow function seperti ini. Oke, seperti ini dia akan return ke div. Nah, ini udah panjang segini, ini sudah segini. Nah, contohnya saya akan bikin ini buat sementara biar nggak error ya. Saya kasih div aja misalnya seperti ini. Hello. Nah, saya juga di sini biar nggak error ya. Saya akan tambahkan beberapa data. Misalnya kita bikin state itu namanya jumlah ya. Nah, start awal jumlah itu datanya adalah 0. Oke. Nah, pertama ketika kita nge-return data seperti ini ya, seperti ini. Tentunya saya akan menampilkan buat sampel adalah
saya akan memanggil this.state jumlah ya. Nah, data ini saya panggil ke sini. Oke. Nah, sekarang saya akan bikin function ketika dia diklik itu jumlahnya akan bertambah gitu ya. Oke. Jadi saya akan bikin function tambah produk gitu ya, seperti ini. Nah, seperti ini. This.setState ya, ngerubah data state ini yaitu apa? Nah, yang dirubah adalah jumlah ya. Sekarang jumlah itu isinya adalah this.state jumlah ya tambah 1 gitu ya. Oke, ya jadi si jumlah ini ketika diklik nanti jumlahnya akan nambah gitu ya. Nah, di sini akan saya panggil buttonnya on click ya. Ketika button diklik seperti ini, dia tentunya akan memanggil function tambah produk ya. Oke, di sini tambah produk. Oke, itu udah punya satu fungsi satu kelas komponen di sini. Oke, di app.js kita akan tambahkan sebuah menu router ya. Sini misalnya saya berikan kelas, di sini adalah apa namanya? kelas komponen ya. Oh ya. Kelas. Oke, secara otomatis ditambahkan kelas komponennya. Nah, teman-teman ingat Mas, kemarin terakhir kita bikin navigation bar ya. Kalau nggak salah navigation barnya ada di functional komponen ya. Teman-teman tinggal cari saja. Di sebelah mahasiswa ini saya tambahkan sebuah menu namanya saya sesuaikan sini. Di sini ada kelas gitu ya. Jadi di sini dia akan mengarah ke kelas. Nah, ini kelas gitu ya. Oke. Kalau kita cek di sini di kelas ini ada menu baru ya, kelas gitu ya. Nah, ini kan muncul seperti ini ya, teman-teman ya. Ketika diklik itu si data state-nya bertambah ya, data state jumlah. Klik gitu ya. Oke, itu cara menggunakan state di kelas komponen. Nah, sekarang si hooks ini juga bisa ternyata ya, dengan fungsional komponen kita bisa memanfaatkan yang namanya state. Nah, cara bikinnya gimana? Oke, cara bikinnya itu cukup mudah banget ya. Cukup mudah. Nah, pertama kita import dulu nih. Import dulu yang namanya useState. Nah ya, di React-nya saya tambahkan useState. Itu. Nah, di hooks ini sebelum return ya, kita pasangkan sebuah data state ya, tapi yang ada di functional komponen ya. Misalnya gini, jumlah, nama state-nya, lalu nama fungsi untuk mengatur data jumlahnya. Nah, misalnya saya panggil default jumlah, nilai dasarnya saya berikan 0 gitu ya. Sama ya, kalau sama kelas komponen kan jumlahnya 0 juga gitu ya awalnya. Jadi jumlah itu 0 gitu ya. Nah, sekarang teman-teman itu tinggal menampilkan di div ininya, di div hello-nya. Sekarang saya akan menambahkan satu gitu ya. Nah, satu berarti tinggal baca jumlah gitu ya. Oke. Ini ya. Kita coba bikin ini baru ya. Namanya hooks. Hooks di sini namanya hooks komponen. Hooks komponen. Oke. Di navbar saya tambahkan lagi satu hooks ya. Di sini hook. Oke. Hooks. Oke, udah ada ya. Oke. Sekarang kita udah punya menu baru namanya hook, tapi
datanya belum saya masukkan. Nah, di sini di hooks komponen saya akan tambahkan sebuah button gitu ya. Buttonnya itu adalah on click-nya itu adalah seperti ini. Adalah nama ininya set jumlah gitu ya, jumlah itu jumlah tambah 1 ya. Oke, saya tutup dengan tambah Oke, kita coba ya teman-teman ya. Nah, ini hooks muncul ya. Nah, sama ya. Oke, ketika kelas kita nambah juga, ketika hook juga sama ya fungsinya. Oke, kalau teman-teman lihat itu fungsi kode-kode yang ada di kelas komponen itu panjangnya sekian gitu ya. Kemudian di hooks itu hanya sekian. Jadi lebih pendek yang menggunakan hooks ya. Jadi kita belajar useState ya. Jadi kita bisa menggunakan useState untuk membuat state baru di fungsional komponen ya. Caranya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, fungsinya sama tapi ada perbedaan di sini. Jadi terkesan lebih profesional ketika menggunakan yang namanya hooks ya. Kita udah belajar useState. Nah, saya akan implementasikan useState ini sebagai contoh pengaplikasian simulasi menggunakan login ya. Jadi nanti kan kita akan menggunakan login ya. Login itu username, password dimasukkan, nanti keluar kode token gitu ya. Nah, kemudian si token itu mengatakan bahwa si user ini sudah melakukan login atau belum. Jadi kalau udah true, kalau belum login maka dia false. Gitu ya. Oke, sekarang kita gini, saya akan membuat sebuah step buat memastikan dia ngecek login gitu ya. Const misalnya saya pakai data login saja seperti ini, set data login. Jadi nama state-nya adalah data login, fungsi untuk ngesetnya adalah fungsi set data login. Nah, saya juga pakai useState juga ya, seperti ini, useState juga. Cuma datanya, kalau ini hanya datanya yang satu, nah yang ini datanya bisa dalam bentuk dictionary atau bisa juga array gitu ya. Nah, kalau login itu biasanya dia ada username, ya kan? Username-nya siapa? Contohnya saya masukkan username-nya adalah beda gitu ya. Nah, token yang sudah di-generate oleh JWT token itu misalnya metode 3 ABCD gitu kan ya. Lalu dia ngecek nih is login, udah login belum? False, misalnya dia belum login gitu ya. Oke. Nah, di sini saya udah punya state baru di namanya data login gitu ya. Nah, sekarang kita akan return datanya di sini. Jadi kalau si udah login itu nanti akan muncul hello nama usernya gitu ya. Dan dia bisa menambahkan data, nambah 1 ya. Nah, sedangkan kalau dia ternyata belum login ya atau false, maka dia hanya menampilkan Anda belum login gitu ya. Oke. Sekarang saya akan bikin sebuah komponen baru ya. Tampil komponen ya. Oke, tampil komponen seperti ini. Oke, saya masukkan ini sementara ya. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah kondisi ya, kondisi.
cek kondisi sudah login atau belum, gitu ya. Nah, kita akan tampung dulu dalam sebuah data ya, namanya data tampil gitu ya. Ketika data login ya, data login dot ini ya, is login. Nah, maksudnya ketika data login ini adalah nilainya true gitu ya, maka dia akan menampilkan seperti ini. Kita turunkan dulu. Dia akan menampilkan si tampilan ketika dia login. Nah, ini ketika dia false, maka dia akan menampilkan tampilan ketika dia posisi tidak login. Nah, tampil itu saya panggil komponen tampil komponen ya. Oke. Saya berikan props ya, username yaitu ini dong, data login. Oke, dot ini kan username. Oke. Kemudian saya juga kirimkan props itu fungsi ya, fungsi untuk menambah produknya ya. Jadi tambahnya masih belum. Saya ambil dari sini ya. Oke, saya bikin sebuah fungsi dulu ya, tambah set. Ini jangan set jumlah ya, tambah jumlah. Tambah jumlah ya, fungsi untuk menambah jumlah. Jadi di sini fungsinya adalah tambah jumlah, dia akan ngebind, akan mengirimkan data ya berdasarkan apa yang dijumlahkan. Sehingga 0 dia masukkan 1 ya, berarti dia jadi 1 gitu ya. Lalu di sini juga saya akan memberikan props itu adalah jumlahnya. Jadi jumlah ini yang sudah termanipulasi juga akan saya kirimkan ya. Jumlah seperti ini, kita tutup, jangan lupa seperti ini ya teman-teman. Kemudian ketika si state-nya dia ngecek dia ternyata belum login atau is loginnya false, maka tampilannya itu berbeda lagi ya. Jadi tetap tampil komponen, tetap tampil komponen seperti ini, cuman di sini saya hanya mengirimkan props itu adalah ini deh, maaf Anda belum login gitu ya. Kemudian disable itu misalnya ini tujuannya adalah button nambahnya jadi tidak berfungsi ya. Jadi kalau disable berarti button untuk ininya nggak berfungsi nih teman-teman. Sorry. Belum ya, belum selesai. Oke. Nah, jadi ini ada kemungkinan seperti ini ya. Nah, terus kita udah bikin fungsional. Nah, di returnnya saya akan robah di sini ya. Saya akan ganti. Oke. Di dalam div itu saya akan memasukkan ini ya, komponen tampil ya. Data tampil ya di sini. Oke. Nah, si tampil ini dia akan menerima props ya, menerima data props dari hooks komponen ya. Nah, apa isinya gitu. Nah, isinya sama seperti ini, div juga ya. Nah, di sini ada hello ya. Dia akan ngecek props.username. Ya, dia akan membaca ini prop username gitu ya. Oke, kemudian ada H1 ya, dia baca props.jumlah ini. Terus saya akan bikinkan sebuah button seperti ini ya, on klik. Nah, ketika di on klik ini si buttonnya membaca fungsi props yang dikirimkan, yaitu fungsi ya. Jadi di sini saya props dot fungsi, oke, props dot jumlah ditambah 1 gitu ya, karena kan dia akan ngeklik gitu ya. Kemudian disable-nya itu dia ngebaca yaitu
props dot disable. Tuh, tambah ini ya teman-teman ya, sip. Mantap ya, mantap. Oke, kalau di kelas kan bisa nambah produk ya, karena di kelas ini kita nggak mengatur apakah dia sudah login atau belum. Nah, ternyata kalau di hook ini kita lihat ada keterangan, halo, maaf, Anda belum login. Kenapa? Karena di hooks ini is loginnya masih false, jadi kita dilarang untuk menambah data. Nah, ketika si loginnya saya ganti jadi true, seperti ini, ya, maka si username ini, Firda-nya ini akan terkirim, dan fungsinya juga akan tambah, dan si disabled-nya jadi false, karena di sini nggak ada disabled ya. Nih kan, halo, username-nya, ya. Nah, username kan berasal dari sini nih, dari username data state ya, di hooks ini. Oke. Ketika kita tambah, dia bisa nambah ya. Nah, sedangkan ketika kita false tadi, false itu, nah dia nggak bisa kan, karena dia belum login. Nah, itu nanti kita akan implementasikan ketika kita menggunakan REST API, menggunakan JWT token ya. Jadi kita bisa memanfaatkan user ini untuk ngecek si username, user ini udah login atau belum. Nah, ini keren banget kan teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu penggunaan React Hook untuk fitur useState yang ada di React.js. Oke ya teman-teman ya, semoga paham. Besok kita akan belajar use effect yang ada di React Hook, dan kita akan terus berlatih memahami bagaimana si React.js ini bekerja. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya tentang React.js berikutnya.